Di tengah hiruk-pikuk terminal yang tak pernah benar-benar tidur, seorang lelaki berusia 40-an bernama Raka menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan. Tubuhnya kekar namun wajahnya tenang, lebih sering menunduk sambil menatap parkiran motor yang berderet seperti pasukan siap siaga. Orang-orang mengenalnya sekadar sebagai tukang parkir yang sabar, tak banyak bicara, dan selalu membantu pedagang kecil saat kerepotan membawa barang dagangan. Di antara riuh klakson bus, teriakan kenek, serta asap knalpot yang pekat, ia menemukan kedamaian dalam rutinitasnya. Namun, kedamaian itu mulai tergores ketika rombongan pria asing berwajah garang mulai mondar-mandir di area terminal, menatap dengan tatapan penuh ancaman, seolah sedang menandai wilayah baru. Hari berganti, dan keberadaan para pendatang itu semakin nyata. Mereka bukan sekadar lewat, melainkan menguasai. Pedagang kecil yang biasanya bisa berjualan dengan tenang mulai ditarik setoran, sopir-sopir angkot dipaksa menyisihkan uang receh mereka, bahkan tukang becak yang hanya mendapat penumpang sekali dua kali tetap dimintai bayaran. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya jingga menyapu deretan bas berkarat, Mira, penjual nasi bungkus langganan Raka, dihampiri oleh dua preman. Mereka merampas dagangannya karena menolak menyerahkan uang. Raka hanya bisa menatap dari kejauhan, jemarinya mengepal, dadanya bergetar menahan gejolak yang sudah lama ia kubur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tenang yang dijaganya dengan susah payah berada di ambang kehancuran. Malam turun, terminal yang biasanya riuh berubah lebih senyap, hanya menyisakan suara mesin bas tua yang sesekali meraung. Raka masih duduk di kursi kayu usang di dekat gerbang, mencoba menenangkan pikirannya setelah menyaksikan Mira diperlakukan semena-mena. Namun, sekelompok preman kembali datang, kali ini lebih berani, membawa botol arak dan tertawa kasar sambil menginjak kotak dagangan yang tertinggal. Mereka sengaja membuat keributan, menendang motor yang terparkir rapi seolah ingin menunjukkan siapa penguasa baru di sana. Raka berdiri, bukan untuk melawan, melainkan untuk menegur. Tapi niat baik itu disambut ejekan, bahkan salah seorang dari mereka mendorong dadanya dengan keras hingga ia terhuyung. Darahnya mendidih, napasnya memburu, tapi ia menahan diri, sisa janji lama pada dirinya untuk tak lagi terlibat kekerasan masih ia genggam erat. Ketegangan semakin menjadi ketika salah satu preman memukul wajahnya dengan kepalan tangan. Suara Mira yang berteriak meminta mereka berhenti seakan tertelan bising malam. Tubuh Raka limbung, bibirnya pecah, namun sorot matanya perlahan berubah. Orang-orang yang sempat menonton dari kejauhan mulai berbisik, ada yang mengenali sikap itu, tatapan tajam seorang jagoan yang pernah ditakuti di masa lalu. Preman-preman yang tadi bersorak mendadak merasa terjebak dalam aura dingin yang mulai memancar dari lelaki sederhana itu. Raka masih menahan diri, tetapi jelas sekali, batas kesabarannya sudah terlampaui. Malam itu, tanpa ia sadari, api lama yang berusaha ia padamkan kembali menyala, dan terminal kecil itu akan segera menjadi panggung pertarungan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Suasana terminal mendadak berubah mencekam. Lampu-lampu redup yang menggantung di tiang-tiang tua menyorot bayangan panjang, seakan menyiapkan panggung untuk sesuatu yang lebih besar. Bara, pemimpin para preman, akhirnya muncul bersama rombongannya. Tubuhnya tinggi, penuh tato, dan suaranya lantang memecah udara, "Singkirkan orang ini, ajarkan dia siapa penguasa di sini." Tiga orang pertama maju dengan gaya congkak. Mereka yakin yang berdiri di depan hanyalah tukang parkir lusuh, bukan ancaman. Namun, dalam hitungan detik, Raka bergerak. Tangannya menyambar helm. Bekas di sampingnya, menghantam kepala lawan, lalu melayangkan tendangan ke arah dada yang membuat tubuh preman itu terpelanting ke tumpukan karung beras. Dua lainnya mencoba menyerang bersamaan, tetapi dengan gerakan luwes, ia menjatuhkan keduanya menggunakan pukulan sederhana yang tepat sasaran. Terminal bergemuruh, orang-orang kecil yang selama ini terintimidasi bersorak tertahan, setengah tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Akan tetapi, itu baru permulaan. Gelombang berikutnya datang lebih brutal, 5 orang sekaligus, membawa rantai, balok kayu, bahkan pisau lipat. Raka tidak mundur. Ia memanfaatkan setiap sudut sempit terminal, membuat lawan kesulitan menyerang bersamaan. Sebatang besi panjang yang tergeletak ia raih, bukan sekadar senjata, melainkan perpanjangan dari amarah yang selama ini terkekang. Suara besi menghantam lantai, disusul teriakan preman yang terjungkal,
menciptakan dentuman yang bergema seperti genderang perang. Setiap gerakan Raka tidak hanya bertenaga, tapi juga penuh perhitungan, sebuah tarian keras di antara asap knalpot dan bau minyak solar yang menusuk. Tubuhnya berdarah, wajahnya lebam, tapi langkahnya mantap, seolah tak ada yang mampu menghentikannya. Malam itu, terminal bukan lagi sekadar tempat parkir dan lalu lintas kendaraan, ia telah menjelma arena pertempuran di mana satu pria melawan puluhan, dengan keberanian sebagai senjata utama. Satu persatu anak buah bara tumbang, beberapa tergeletak meringis, sebagian lain lari terbirit meninggalkan arena. Hanya suara napas terengah yang tersisa, bercampur dengan desir angin malam yang menyapu terminal. Dari kegelapan, Bara melangkah maju. Sepasang matanya menyala penuh amarah, tangan kanannya menggenggam golok panjang berkilat di bawah cahaya lampu temaram. Kau pikir bisa kalahkan aku hanya dengan tangan kosong? Suaranya menggelegar, membuat orang-orang yang bersembunyi di balik kios bergetar. Raka berdiri tegak, tubuh penuh luka, bibir pecah mengucurkan darah. Ia tidak menjawab, hanya menatap lurus, seolah tatapannya sendiri sudah menjadi tantangan yang tak terbantahkan. Saat Bara mengangkat senjatanya, ketegangan mencapai puncak, dan semua orang tahu, inilah saat yang menentukan, duel antara ketakutan dan keberanian. Bara menyerang dengan beringas, mengayunkan golok ke arah kepala. Raka bergeser cepat, menunduk, lalu membalas dengan hantaman siku ke rusuk lawan. Dentuman keras terdengar, tapi Bara tidak jatuh, justru semakin marah. Serangan demi serangan berulang, logam beradu dengan besi karatan yang sempat diraih Raka sebagai tameng. Percikan api kecil muncul saat senjata saling membentur. Keringat bercucuran, darah mengalir, namun langkah Raka tidak goyah. Dengan kecerdikan yang lahir dari pengalaman lama, ia menunggu celah. Ketika Bara kehilangan keseimbangan setelah ayunan meleset menghantam tiang, Raka menghantam wajahnya dengan pukulan telak, disusul tendangan keras ke arah perut. Golok terlepas, berputar di udara, jatuh berisik ke lantai. Bara terhuyung, akhirnya roboh dengan napas terengah, sementara terminal kembali hening. Orang-orang keluar dari persembunyian, memandang Raka dengan mata yang dipenuhi rasa hormat sekaligus kelegaan. Malam itu, legenda lama telah kembali, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk membebaskan. Terminal kembali sunyi setelah pertarungan panjang. Tubuh Bara terkapar di lantai, wajahnya babak belur, napasnya nyaris habis. Raka berdiri di tengah lingkaran puing, dikelilingi bangku patah, kaca pecah, dan darah yang membasahi lantai semen. Orang-orang kecil yang semula ketakutan perlahan keluar dari persembunyian. Ada yang menahan tangis lega, ada pula yang berani bertepuk tangan pelan. Namun Raka tidak merespons sorakan itu. Pandangannya kosong, menembus gelap malam. Kemenangan yang ia raih, bukanlah kebanggaan, melainkan luka lama yang kembali terbuka. Ia mengingat sumpahnya untuk meninggalkan dunia kekerasan, dan kini sumpah itu hancur berkeping. Sirene polisi terdengar mendekat, kilatan lampu biru menari di dinding-dinding kios terminal. Beberapa petugas segera mengamankan lokasi, menahan siapa saja yang terlibat. Raka tidak melawan ketika tangannya diborgol, ia hanya menunduk, membiarkan tubuhnya dibawa. Tapi sebelum mobil polisi melaju, Mira mendekat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, kami semua sudah habis terima kasih, ucapnya lirih. Kesaksian para pedagang akhirnya membuat Raka dibebaskan keesokan harinya. Saat ia kembali duduk di kursi kayu usang, terminal itu terasa berbeda, lebih aman, lebih tenang. Meski luka di tubuh masih terasa, yang paling berat adalah luka di hatinya. Ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar tukang parkir. Ia telah menjadi perisai bagi orang kecil, meski harga yang harus dibayar adalah damai yang tak pernah benar-benar kembali. Hari-hari di terminal berjalan kembali seperti biasa. Pedagang bisa menggelar dagangan tanpa rasa takut, sopir angkot tak lagi dipaksa setor, dan para penumpang merasa aman melintas di jalur yang dulu dikuasai ketakutan. Namun bagi Raka, ketenangan itu terasa asing. Setiap kali ia duduk di kursi kayu lamanya, bayangan malam pertempuran selalu datang menghantui. Suara rantai beradu, jeritan preman, hingga tatapan Bara sebelum tumbang, semua terpatri di kepalanya. Ia menyadari bahwa meski tubuhnya bebas, jiwanya kembali terikat pada masa lalu yang berusaha ia kubur. Malam berikutnya, seorang pria asing mendatanginya. Tubuh tegap, wajah penuh luka lama,
dan sorot mata tajam menandakan ia bukan orang sembarangan. "Aku dengar namamu kembali berkibar," katanya pelan, sambil menyalakan rokok. Raka menatapnya tanpa bicara, hanya mengepalkan tangan di balik meja kecil tempat ia menghitung karcis parkir. Pria itu melanjutkan, "Terminal ini baru permulaan. Ada yang lebih besar menanti. Dan mereka sudah tahu siapa dirimu sebenarnya." Ucapan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan baru. Raka menunduk, menghela napas panjang, lalu menatap langit malam yang kelam. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Malam itu, terminal mungkin selamat, tetapi api yang sempat padam kini telah menyala lagi, dan bara itu akan menariknya pada peperangan yang lebih besar. Sejak kedatangan pria asing itu, hari-hari Raka berubah. Setiap kali ia melangkah di terminal, mata-mata baru mengawasinya dari kejauhan. Pria berjaket kulit yang pura-pura jadi penumpang, sekelompok orang asing duduk di warung kopi tanpa benar-benar minum. Semua terasa janggal, seolah dunia bawah tanah mulai mengulurkan tangannya ke terminal kecil ini. Raka berusaha mengabaikan, tetap menata kendaraan, tetap menyapa pedagang, namun nalurinya yang terasa sejak lama berteriak, badai lebih besar sedang mendekat. Pada malam tertentu, ia mendengar kabar bahwa bara hanyalah bagian kecil dari organisasi preman yang jauh lebih luas, jaringan yang menguasai beberapa titik penting di kota. Kemenangan kemarin rupanya dianggap sebagai penghinaan, dan balasan sedang dipersiapkan. Kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika Mira mendapati warungnya dirusak oleh orang tak dikenal. Tulisannya di dinding jelas, "Perlawanan akan dibayar." Saat Raka melihat wajah Mira yang pucat dan matanya penuh ketakutan, hatinya semakin panas. Ia tahu, masalah ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang semua orang kecil yang hanya ingin hidup damai. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Raka berdiri sendirian di tengah terminal, mengepalkan tangan hingga urat-uratnya menegang. Ia sadar, jika ia mundur, semua orang akan kembali menjadi korban. Namun jika ia maju, itu berarti membuka kembali lembaran kelam yang pernah ia tinggalkan. Pilihan itu menusuk seperti pedang bermata dua, tapi di dalam hati kecilnya, ia sudah tahu, jalannya hanya satu. Dan langkah pertama menuju perang yang lebih luas baru saja ia ambil. Malam di terminal semakin berat, seolah udara pun menahan napas. Setelah peringatan di warung Mira, Raka tahu waktunya tidak banyak. Ia mulai berjalan menyusuri lorong-lorong kumuh di sekitar kota, mencari wajah-wajah lama yang pernah ia tinggalkan. Beberapa menolak menatapnya, sebagian lain pura-pura tidak mengenal. Namun di balik semua itu, ada rasa hormat yang masih melekat. Perlahan, kabar menyebar, jagoan yang dulu menghilang kini kembali, bukan sebagai pemburu kekuasaan, melainkan sebagai pelindung. Raka tidak mengumpulkan pasukan besar, ia hanya menghubungi orang-orang yang masih punya nurani. Sopir tua, tukang becak, bahkan pemuda pengangguran mereka yang lelah hidup di bawah bayang-bayang preman kota mulai berkumpul diam-diam, membentuk lingkaran kecil yang setia padanya. Sementara itu, ancaman semakin nyata. Dari kejauhan, truk-truk gelap kerap berhenti di tepi jalan dekat terminal, menurunkan pria-pria bertampang bengis yang segera menyebar. Mereka bukan lagi preman kelas teri, ini pasukan terlatih, terbiasa mengintimidasi dan menguasai wilayah. Setiap langkah mereka terasa seperti palu menghantam tanah, memberi pesan jelas terminal hanyalah awal. Raka berdiri di depan kaca retak di kios kecilnya, menatap pantulan wajah yang penuh luka, mata yang menyimpan amarah sekaligus penyesalan. "Aku tidak mencari perang," gumamnya lirih, "tapi jika perang yang datang padaku, aku akan menutupnya dengan caraku sendiri." Kata-kata itu menggema dalam sunyi malam, menjadi janji yang tak bisa ditarik kembali. Hujan deras mengguyur kota, menciptakan genangan di setiap sudut terminal. Lampu jalan berkelip-kelip, seperti hendak padam, menambah suasana mencekam. Tepat di tengah malam, suara deru mesin truk memecah kesunyian. Dari balik pintu besi yang terbuka paksa, puluhan pria berjaket hitam turun, wajah-wajah keras dengan senjata di tangan, balok, rantai, bahkan parang berkilat. Mereka menyebar cepat, menendang gerobak, merobohkan motor, menghantam apapun yang mereka lewati. Jeritan pedagang yang terbangun dari tidurnya bergema, berlari mencari perlindungan. Terminal berubah menjadi ladang teror hanya dalam hitungan menit. Raka yang sudah menanti di kursi kayu tua berdiri perlahan.
Hujan mengguyur tubuhnya, membuat luka lama terasa perih, namun sorot matanya semakin tajam. Dari kejauhan, lingkaran kecil orang-orang yang bersamanya mulai muncul: sopir, tukang becak, pedagang, semua menggenggam apapun yang bisa dijadikan senjata, bambu, batu, hingga kunci roda. Mereka tahu kekuatan tak seimbang, tapi keberanian telah menutup ruang bagi rasa takut. Saat kelompok preman berteriak menantang, Raka maju selangkah, suara hujan menelan segalanya, hanya satu kalimat yang terdengar dari bibirnya, "Malam ini, cukup sampai di sini." Dan begitu kata itu terucap, benturan tak terhindarkan. Rantai menghantam, kayu patah, teriakan bercampur deru hujan, menjadikan terminal sebagai arena perlawanan paling brutal yang pernah disaksikan. Hujan masih mengguyur deras, membasahi terminal yang kini menjadi lautan bentrokan. Teriakan bercampur dentuman logam membuat malam terasa seperti neraka. Raka bergerak di tengah kekacauan, setiap ayunan tangannya menjatuhkan lawan, setiap langkahnya membuka jalan bagi orang-orang kecil yang berjuang di sisinya. Namun dari arah truk, muncullah sosok yang berbeda, pemimpin jaringan kota, seorang pria berjas hitam dengan tatapan dingin dan tubuh kekar. Tangannya menggenggam pedang pendek berkilau. Semua preman segera mundur, memberi ruang bagi duel yang sejak awal tampak tak terelakkan. Mereka saling menatap, dua dunia berhadapan, satu hidup demi kuasa, satu berjuang demi bertahan. Pedang berayun cepat, memecah udara, hampir menghantam leher Raka. Namun ia menangkis dengan pipa besi berkarat yang ditemukan di tanah. Percikan api kecil memancar, suara dentuman terdengar berulang, keduanya saling menekan tanpa memberi celah. Hujan yang jatuh menambah berat setiap gerakan, membuat tubuh mereka semakin letih. Tetapi Raka bertahan, ingatan akan Mira, para pedagang, dan semua yang ia lindungi menjadi bahan bakar yang menyalakan keberaniannya. Akhirnya, dalam satu momen krusial, pedang lawan meleset menghantam tiang besi, meninggalkan celah terbuka. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Raka menghantam dada pria itu hingga terjatuh, senjatanya terpental jauh. Pemimpin jaringan terkapar, tak lagi mampu bangkit. Sunyi mendadak menyelimuti terminal, hanya hujan yang terus jatuh sebagai saksi. Preman-preman lain satu persatu lari, meninggalkan pemimpin mereka yang kalah. Raka berdiri di tengah genangan air, napas tersengal, tubuh penuh luka. Orang-orang yang semula ketakutan kini mendekat, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan syukur. Mira menatapnya, air matanya bercampur hujan. Raka hanya mengangguk, lalu duduk kembali di kursi kayu usang, seakan semua yang terjadi hanyalah bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari. Terminal kembali milik rakyat kecil, bebas dari teror. Namun di balik kemenangan itu, Raka sadar, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia bukan pahlawan, ia hanya seorang tukang parkir yang dipaksa kembali mengangkat tinjunya demi melindungi mereka yang tak mampu melawan. Dan malam itu, dalam derasnya hujan, legenda baru lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari keberanian seorang pria sederhana